surga. Saya Mau disayang ayah bunda, mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya, Saya rajin ngaji dan baca doa, Saya peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama bangsa dan negara. Anak soleh adalah akibat mulia. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi bersama saya Umi Maryam Sau dalam program acara Anak Soleh. Insya Allah program ini akan selalu bisa memberikan motivasi kepada anak soleh-soleha untuk terus semangat belajar huruf-huruf hijaiyah atau semangat belajar mengaji ya. Dan tentunya Umi doakan insya Allah anak soleh-soleha selalu sehat dan selalu dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di studio sudah ada teman-temanmu dari TPQ Al-Muflihin ya. TPQ Al-Muflihin asuhan dari atau binaan dari Ustazah Santi Neno. Nah, seperti biasa juga saya di studio juga sudah ditemani oleh Kak Habib. Anak soleh-soleh sudah ada yang kenal dengan Kak Habib? Oh, geleng-geleng kepala Kak Habib. Berarti belum. Berarti belum kenal. Kita sapa Kak Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh? Alhamdulillah, cinta Al-Quran Allahu Kayak tidak semangat Kak Habib ya? Harus lebih semangat. Semangat ya? Semangat. Oke, coba lagi ya. Apa kabarnya anak-anak soleh? Alhamdulillah, cinta Al-Quran Allahu Akbar. Masya Allah. Harus semangat Umi ya. Baru Iya. awal-awal itu harus semangat. Harus semangat ya. Jadi kalau mau belajar harus semangat. Ya. Biar apa? Biar apa sayang? Biar pelajarannya apa? Bisa diterima ya? Betul. Iya. Kak Habib apa kabarnya? Alhamdulillah, cinta Al-Quran luar Allahu biasa. Akbar. Luar Allahu biasa, Akbar. Allahu Akbar ya. Umi Iya. apa kabar Umi? Alhamdulillah sama. Cinta Al-Quran. Allahu Akbar ya. Masya Allah. Iya, jadi kita hari ini kita siap belajar Umi ya. iya, kita belajar ya. Iya. Sama-sama ya. Jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum memulai satu pekerjaan, kita awali dulu dengan membacakan doa. Nah, di studio sudah ada temanmu yang akan memimpin doa belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataf wa nishur alaina rahmatak min hazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma
Inni Allahumma Inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada hari ini adalah mengenal teknik tartil dan tilawah. Apa sayang? Tema kita pada hari ini apa? Mengenal teknik tartil dan tilawah. Jadi tartil dan tilawah. Tartil dan tilawah. Tartil lebih cepat. Oh iya, apa itu tartil? Membaca lebih cepat. Iya, coba pakai mic, ya. Tartil itu apa? Tartil itu apa sayang? Membaca Al-Quran lebih cepat. Iya, jadi membaca Al-Quran lebih cepat atau temponya lebih cepat, ya. Jadi tempo lebih cepat. Tempo lebih cepat atau cepat, ya. Kalau tilawah? Tilawah apa? Membaca Al-Quran dengan lambat. Iya, coba. Kasih sama pinjam ya, kasih sama Sania. Coba. Apa itu tilawah? Membaca Al-Quran dengan lambat. Iya, jadi temponya lebih lambat ya atau lambat ya. Oke. Jadi tartil dan tilawah pasti kedua-duanya beda ya. Saat mengucapkan ta'awuz saja ataupun basmalah semuanya dua-duanya beda ya. Ketika kita membacakan tartil maka temponya itu lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Cepat dan lambat. Iya, cepat ya. Iya. Jadi kalau tartil itu tidak ditentukan naik turunnya. Ya Kak Habib ya. Ya. Jadi ketika terserah kita bebas. Mau kasih naik di mana, mau kasih turun di mana, itu terserah sama kita. Contoh, Umi kasih contoh ya. Contoh di surah Al-Fatihah. Kita pakai irama tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cepat atau lambat? Cepat ya. Jadi terserah Umi mau kasih naik di mana, mau kasih turun di mana. Jadi iramanya bebas ya, tidak ada ikatan harus kasih naik di sini, kasih turun di sini. Tetapi perbedaannya di tilawah. Kalau tilawah itu ada aturannya. Ya, kalau tilawah ada aturannya, ada nama-nama iramanya juga Kak Habib. Seperti orang nyanyi Kak Habib ya, Oh, iya. ada do, re, mi, fa, Iya. sol. Nah kalau tilawah itu juga ada nama-namanya, ada bayati, ya. Kalau bayati itu ada dari bayati koror, kemudian ada bayati naik-naik ya. Jadi awal naik. Ya, jadi ada bayati koror. Jadi kalau umpamanya bayati ya. Bukan koror. Iya, bayati koror. Koror. Iya, kemudian nawa. Kemudian suri. Kemudian husaini. Ada jawab dan jawabul. Iya, jawabul, jawab pintar. Oke, sekarang Umi kasih contoh di surah Al-Fatihah juga ya. Bayati atau tilawah dari ta'awuz basmalah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama tidak dengan tartil? Beda. Beda ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama tidak? Tidak ya? Jadi bedanya ketika kita baca Al-Qur'an secara tartil maka temponya lebih cepat. Kemudian kalau kita baca Al-Qur'an secara tilawah maka temponya lebih lambat. Contoh, Umi pakai jawabul jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat atau cepat? Lambat ya, berarti itu pakai tilawah. Ya, jadi anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka kita juga harus perhatikan apakah yang membaca Al-Quran itu pakai tempo cepat atau tempo lambat. Ketika dia pakai tempo lambat, maka dia harus melewati apa dulu? Susunan lagu, susunan irama. Jadi ada juga kalau bayati, ada bayati ini kan, kalau bayati ini ada meliputi ini. Bayati koror, bayati nawasuri, husaini, jawab dan kemudian ada juga ros. Ya, tadi kalau Umi bacakan tadi itu tartil ros ya. Umi lantunkan tadi itu tartil ros. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu lagu tilawah dalam bacaan atau lafaz tartil. Ya, jadi kalau kita belajar tilawah, kalau dia tilawah dalam lagu nahawan. Oh iya, kalau suara sholawat itu bisa juga tartil. Tapi itu tartil ya, kalau sholat sholatullah salamullah ala toha itu apa? Tartil ya. Jadi sama dengan kita baca Al-Quran. Allah. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu ya. Tapi kalau kita pakai tilawah lain lagi. Harus lambat dan sesuai dengan susunan apa? Lagu. Kalau mulai dari bayati, lewati dulu ini. Bayati ini. Kemudian pindah ke lagu apa? Ros. Pindah lagi ke lagu Hijaz. Jadi ada banyak cabang ya. Ada bayati, ada ros, ada nahawan, ada Hijaz, ada sikah, ada jiharka. Banyak ya. Jadi yang harus kita lewati kalau tilawah. Apalagi kalau saat kita ikut lomba. Ya Kak Habib ya, kalau ikut lomba itu dituntut tuh Kak Habib. Harus tilawah. Ya. Tidak boleh pakai tartil. Makanya anak soleh-soleha harus rajin juga. Tidak hanya belajar hukum-hukum bacaan Al-Quran, lancar baca Al-Quran, tetapi juga harus upayakan belajar tilawah. Nah, anak soleh-soleha biasanya kan membaca Al-Quran cuma pakai bacaan tartil, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa? Tartil. Kalau pakai tilawah seperti ini, harus bayati apa? Harus lewat bayati. Kemudian ros, kemudian hijaz. Apalagi? Sikah. Baru Sika, kayak Turki tidak masuk ya. Ya, jadi Hijaz, Sikah, Jiharka ya.
Jadi itu susunan dalam lagu, nama-nama lagu dalam tilawah. Jadi anak soleh-soleha yang ada di rumah juga mungkin sudah tahu ya. Apalagi yang biasa ikut-ikut lomba, pasti sudah tahu ya. Jadi ketika ustadz atau ustazah kasih belajar tilawah, pasti melewati ini, melewati ini bayati. Jadi bayati dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pun juga itu bayati. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi harus diingat kalau ketika kita mendengar ada yang membaca Al-Qur'an, baru siapa yang biasa dengar yang baca Al-Quran kalau sore-sore, semua maghrib, biasa pakai lagu apa itu? Pakai lagu apa? Aku teh. Siapa yang bisa jawab? Tetangga pekumnya juga. Siapa yang bisa jawab lagu apa? Jadi baca bayati. Tilawah. Ada kan kalau sore-sore itu Kak Habib ya? Iya. Di radio. Di radio. Kalau semua menjelang maghrib, kan diawali dulu dengan itu kan? Membaca Al-Quran. Iya. Nah, pakai irama apa itu, Nak? Tilawah, ya. Jadi tilawah, bukan tartil yang biasa dipakai. Tartil juga biasa Kak Habib ada dilombakan juga di setiap NTQ dan STQ. Jadi tartil ada dilombakan juga itu. Tapi pakai irama juga, sudah tentukan ada irama ros dan ada juga irama nahawan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Itu nahawan ya. Itu bukan ros, itu ros ya. Jadi irama itu yang selalu dipakai ketika kita membacakan tartil, membacakan Al-Qur'an dalam irama tartil. Jadi namanya susunan lagu tilawah, tetapi biasa ditartilkan. Ya, jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti kita lanjut lagi ke segmen berikut. Kita ikuti dulu pesan berikut ini. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, Mulia. Kembali lagi di anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, Mulia. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang masuk ke segmen tartil Al-Quran. Nah, di studio sudah ada temanmu yang akan tartil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yuqadiruna allaha wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumul humullahu marada walahum azabun alimun
Shadaqallahul azim. Jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ayat yang dibacakan adalah surah Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan ayat 10. Jadi terkait dengan tema kita pada hari ini. Nah, irama yang dibacakan tadi adalah irama tartil. Bisa kita pakai tilawah, ya. Jadi kita pakai. Iya, tadi si Kean bacanya secara tartil, ya. Jadi kita bisa baca tilawah, ya. Kita bisa baca secara tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya, jadi itu irama apa? Tilawah. Jadi tadi si Kean membacanya itu bagaimana Kak Habib ya? Ada yang kesalah-salah dia baca Kak Habib? Sedikit. Iya sedikit. Jadi bacaan si Kean tadi huruf-hurufnya sudah memenuhi syarat ya ketika dia membacanya. Tetapi sesuai dengan tema kita pada hari ini, tartilnya itu masih belum pas, entah tartil apa yang dia bawakan ya. Tapi yang pasti insya Allah anak soleh-soleha bisa membawakan atau membaca Al-Quran secara tartil memakai irama ros atau irama nahawan ya. Tapi ketika irama nahawan yang kita atau ros yang kita bacakan itu secara tartil pasti temponya lebih apa? Cepat. Lebih cepat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Apalagi kalau kita murojaah hafalan. Ya, amma yatasaalun anin naba'il azim. Ya. Jadi kalau kita murojaah tidak mungkin kita mau pakai irama tilawah kan Habib? Ya. Amma mau sampai di mana mau hafal kalau ya? Kalau kita pakai murojaah pakai irama tilawah. Jadi harus pakai irama apa? Tartil. Sekarang coba kita sama-sama ulang baca lagi ya. Ayat 8 sampai ayat 10. Surah Al-Baqarah. Kita pakai irama tartil saja ya. Ya. Sama-sama 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Jadi itu kita baca secara apa? Irama tartil ya. Nanti sedikit lambat. oh iya agak sedikit lambat karena Ken juga
sedikit lambat itu bukan berarti itu tilawah, ya. Ya, jadi kita tadi baca irama pakai irama tartil, ya. Jadi tilawah. Iya. Jadi anak soleh soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika anak soleh soleha sudah lancar membaca Al-Quran, diupayakanlah belajar juga tilawah supaya ketika anak soleh soleha akan membacakan Al-Quran, kalau sudah tahu irama tilawah itu Kak Habib, ternyata banyak sekali yang punya apa dulu nama manfaat atau faedahnya, ya. Bisa diundang-undang di acara keluarga, ya. Bisa membacakan Al-Quran secara tilawah, atau juga bisa juga diundang di acara-acara yang penting-penting, seperti ada resepsi pernikahan, ya Kak Habib, ya. Iya, betul. Ada juga acara-acara kantor. Itu kalau sudah tahu irama tilawah, ya. Tapi kalau irama tartil itu biasanya cuma dipakai pada saat ikut lomba, ya. Ada lomba tartil Al-Quran, ya. Jadi tartil pun harus ada dia punya apa? Aturan, ya. Kalau umpamanya di lomba itu ada lomba tartil Al-Quran dengan irama ros, ya. Jadi harus dikuasai, ya. Seperti kita belajar tilawah tadi. Ya, jadi seperti itu, ya, anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sudah membacakan surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10 secara irama tartil. Bisa tidak kita belajar tilawah secara lambat? Wa minan nasi may yaqulu amanna bil lahi wa bil yaumil akhir. Ya, jadi kalau biasa kalau di pesta-pesta itu kita sudah mulai dari irama jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Itu, ya. Jadi itu pakai irama tilawah. Jadi ada untungnya kita belajar tilawah, Habib, ya? Iya. Bisa diundang-undang. Jadi anak soleh-soleha mau belajar tilawah? Mau, ya? Ya, insya Allah nanti belajar di TPK. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk ke segmen hadis. Hadis apa, sayang? Al-Qurannya ditutup dulu, ya. Hadis apa, nak? Tentang Hadis apa? hadis tentang kasih sayang. Iya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Man la yarham la yurham. Artinya barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Iya. Jadi hadisnya seperti itu, ya. Man la yarham la yurham. Artinya Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi jangan berharap disayangi kalau tidak pernah apa, Kak Habib? Tidak pernah menyayangi orang. Iya, menyayangi orang. Jadi jangan berharap-harap, ya. Coba kita ulang hadisnya. Man la yarham La yurham. Siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi. Iya, hadis Tentang kasih sayang. iya. Riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekarang coba Kian. Man la yarham. Hadis tentang
kasih sayang. Mal Man la yarham la yurham. Artinya, barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Iya, Masya Allah. hadis riwayat Bukhari Muslim. Muslim. Iya. Tapi HR. Mal La yarham la yurham. Artinya, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Iya, berikut. Malla Mala yarham la la yurham. yarham. Siapa yang tidak menyayangi tidak maka tidak akan disayangi. Iya, berikut. Coba. La yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Iya, berikut. La yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Iya. Coba sama-sama. Mal 2 3. Man la yarham la yurham. Artinya, barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Iya, Masya Allah. Coba Kak Habib. Jangan kalah Ya. dengan Kian, Kak Habib. Ya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Iya, jadi kalau tidak pampas sayang, Tidak akan disayang. tidak akan juga. disayang juga. Jangan berharap-harap ti mama tidak sayang saya atau ti papa tidak sayang. Padahal dia Allah tidak sayang ti mama dan ti papa. Ti mama dan ti papa suruh datang mengaji, dia cuma ada apa ya? Bermain. Bermain. Ti mama bilang, Kean Atar jawab pergi mengaji, tidak mau, so terlambat. Kan biasa begitu kan? Ya. So terlambat mama, so terlambat papa. Jadi akhirnya apa? Ti mama dan ti papa so jadi tidak sayang. Tapi insya Allah tidak seperti itu ya. Insya Allah mama dan papa kita atau mama dan papa anak soleh-solehnya tetap apa? Sayang. Tetap sayang. Sebaliknya juga anak soleh-soleh harus sayang sama mama dan Papa. papa. Bukan cuma dengan mama dan papa, dengan siapa? Iya, dengan siapapun atau dengan siapa saja yang baik dengan kita. Ya? Yang baik dengan kita, Kak Habib ya? Iya. Kalau dengan orang tidak baik, Tidak menyayangi. iya, dengan orang tidak baik juga kita harus balas dengan Kebaikan. kebaikan. Tidak boleh orang yang tidak baik dengan kita balas dengan apa? Keburukan. Keburukan atau yang tidak baik ya. Jadi tidak boleh dibalas ya. Karena setiap kebaikan pasti Allah akan balas dengan kebaikan ya. Jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kita lanjut lagi ke segmen berikut. Kita ikuti dulu pesan berikut ini. Anak soleh, cerdas, Hebat, berakhlak, mulia. ya kembali lagi di anak soleh, cerdas, Hebat, berakhlak. mulia. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke segmen kultum. Di studio sudah ada temanmu yang akan membawakan kultum dengan judul keutamaan sholat berjamaah. Ayo nak. Semuanya cakep. Pergi ke pasar beli delima. Cakep. Cakep.
Jangan lupa beli durian. Cakep. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman soleh-soleha dan pemirsa TVRI yang saya hormati, nama saya Sania Hafil Zahrani Rasid. Izinkan saya membawakan ceramah singkat dengan judul Keutamaan Sholat Berjamaah. Sholat berjamaah adalah amalan yang memiliki banyak keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain mendapatkan pahala yang berlipat, sholat berjamaah juga mempererat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Nah teman-teman soleh-soleha dan pemirsa TVRI, mari kita jaga kebiasaan sholat berjamaah agar hidup kita penuh berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi judulnya adalah keutamaan sholat berjamaah. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan atau hikmah dari kultum tadi? Apa? Sholat berjamaah itu harus apa? Ada yang bisa memberikan hikmahnya? Kira-kira apa sholat berjamaah itu? Sholatnya lebih utama daripada sholat sendiri. Iya, betul. Pakai mic, Masya coba. Allah. Kenapa itu sholat berjamaah? Ada apa dia? Sholatnya lebih utama daripada sholat sendiri. Iya, karena dia dapat pahala berapa? Lebih banyak. Oh, lebih banyak ya. Tadi Masya Allah. di hadis tadi ketika kita sholat berjamaah itu mendapat pahala 27 ya Kak Habib ya. 27 Jadi 27. Jadi mungkin Kak Habib bisa memberikan kesimpulan atau ada hikmahnya dari Iya. kultum tadi? Masya Allah, salat berjamaah. Salat berjamaah ini memang selain banyak keutamanya, ini menjadi kewajiban untuk laki-laki Umi ya. Iya, betul. Terutama untuk laki-laki. Kalau untuk wanita, mungkin sebaiknya di dalam rumah, di dalam kamar. Tapi bersolat berjamaah pun di masjid tidak apa-apa. Iya. Tapi untuk laki-laki memang diwajibkan untuk sholat Iya, betul. berjamaah. Selain karena yang sudah disebutkan tadi pahalanya 27 lebih banyak daripada sholat sendirian. Sholat berjamaah juga menjadi syiar kita ya, Iya, sebagai betul. sebagai umat Islam menjadi syiar. Jadi kita datang ke masjid dan banyak sekali fadilahnya, keutamaannya yang kita dapat kalau kita sholat berjamaah. Selain pahala yang banyak, kita juga bisa mempererat silaturahmi Iya, dengan betul. tetangga. Iya. Ya. Dan kalau kita sholat berjamaah itu kita mendapat pahala berjalan ke masjid, ya. Kita kalau di dalam masjid juga kita dinaungi, kita didoakan oleh para malaikat. Masya Allah. Banyak sekali Iya, faedahnya betul, ya. betul. Dan adik-adik anak soleh harus rajin ke masjid ya. Apalagi laki-laki ya Kak Habib? Laki-laki ya, ya. Biasanya kalau di masjid itu Umi kebanyakan orang sudah tua ya. Iya. Yang muda-muda malas. Malas ke masjid. Padahal seharusnya yang muda-muda itu harus ke masjid. Harus rajin ke masjid. Apalagi kalau di hari Jumat bisa membersihkan masjid. Iya, betul. Banyak Jangan hanya pahala. datang ke masjid, usahakan kita yang ajan, ya. Di TPRI itu lama, jadi sholat Jumat di masjid pasti kita batal
dibatalkan. Iya. Masya Allah. Jadi tidak bisa dibatal. Sholat di masjid itu tidak bisa dibatalkan, Umi ya. Iya. Jadi ya harus jalan terus. Jadi sholat di masjid. Kita mau sholat atau tidak di masjid tetap akan diadakan sholat. Tidak Iya, bisa tidak tidak. boleh Jadi dibatalkan. sholat itu 5 waktu jalan terus di masjid. Mau ada 5 kita waktu. atau tidak ya. Cuma makanya kita diharapkan harus hadir di masjid. Mungkin Iya. itu, Umi ya. Iya betul. Jadi sholat berjamaah itu kita upayakan harus kita raih karena di situ banyak pahala. Ya. Ya. Apalagi kalau di masjid itu malaikat banyak yang menjaga dan mendoakan kita. Dan sholat berjamaah itu adalah merupakan simbol persatuan dan kebersamaan dalam Islam, dalam ukhuwah Islamiyah. Dan juga dengan sholat berjamaah itu kita merupakan media introspeksi diri, ya Kak Habib ya. Betul. Ketika kita sholat berjamaah kita berintrospeksi diri, ternyata di hadapan Allah tidak ada yang lebih mulia. Yang membedakan adalah ketakwaan. Takwaan. Jadi sholat berjamaah juga bisa menyingkirkan rasa sifat duniawi. Artinya tidak ada yang membedakan status, ya, status sosial, jabatan, pangkat. Jadi ketika kita sholat berjamaah itu kita semua sama, ya. Tidak ada tidak ada yang merasa Iya. kita ini kepala Iya. itu ya. Jadi tidak ada. Ketika sholat berjamaah semua sama. Sama. Dan sholat berjamaah juga bisa membentuk keseimbangan antara hablum minallah dan hablum Minanas. nas. Jadi kita bisa Itu sila pertama. iya, jadi ketika kita sholat berjamaah maka kita sudah menjalin apa? Silaturahmi. Menjalin silaturahmi dengan sesama manusia dan juga apa? Dengan Allah. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lebih dianjurkan untuk sholat berjamaah ya. Berjamaah. Apalagi laki-laki, tidak Betul. boleh malas-malas. Mm-mm. Apalagi laki-laki Kak Habib harus Iya. wajib sholat. Tidak jaga datang bulan kan? Iya betul. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak mau sholat, berarti dia datang bulan. Datang malas, Umi. Iya, datang malas ya, bukan datang bulan. Iya. Kecuali yang perempuan ya. Ya, kalau perempuan itu, tapi jangan juga menjadi alasan bahwa kalau malas sholat, kemudian alasannya tidak berhaid, tapi tidak datang bulan, dia bilang saya datang bulan. Itu berarti apa? Bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib ya kita sholat berjamaah karena sholat berjamaah juga bisa menjalin apa? Silaturahmi. Silaturahmi dan juga apa? Tali persaudaraan, ikatan persaudaraan. Saling kenal ya Kak Habib ya? Betul. Ketika di masjid, contoh di Mekah itu banyak orang yang tidak saling baku kenal, apalagi tidak satu kelompok. Kalau sudah di situ tidak boleh sombong-sombongan atau saya orang dari sana, saya orang dari tidak. Ketika kita sama-sama dengan kaum muslim di seluruh dunia, kita bisa menyapa. Ya. Ibu dari mana? Tapi kalau bahasa Inggris, Umi juga tidak tahu bahasa Inggris. Jadi cuma pakai isyarat saja. Ya. Sedikit-sedikit kalau mau bicara ya bicara saja. I from Indonesia gitu. Yeah. Tapi kalau yang selebihnya saya tidak tahu. Jadi di situ kita bisa apa? Bisa ada silaturahmi, bisa ada bisa membangun ikatan persaudaraan, bisa ada saling kenal ya. Jangankan di Mekah, di sini saja di Gorontalo saja bisa Ya, Kak Habib ya. bisa. Kalau sudah berdekatan dengan orang tidak baku kenal, ibu dari mana? Atau kau dari mana? Ya, jadi kalau teman-teman soleh-soleha bisa juga seperti itu. Apalagi anak-anak Kak Habib, biar Ya. tidak baku kenal lu langsung baku taman. Ya. Ya. Nah, alangkah bagusnya ketika jalinan pertemanan itu dimulai dari sholat berjamaah. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi sholat berjamaah itu adalah merupakan simbol persatuan dan kesatuan dalam ukhuwah Islamiyah. Masya Kemudian Allah. sholat berjamaah juga bisa merupakan media introspeksi diri. Ya, ketika kita sholat berjamaah tidak ada yang merasa bahwa saya adalah seorang kapiten. Jadi seperti itu ya. Jadi saya bersama jamaah yang lain adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya hanyalah apa? Takwa. Ketakwaan, ya. Tidak ada yang membedakan orang sholat berjamaah itu kecuali dia bertakwa, ya. Jadi di hadapan Allah kita semua sama ya.
Jadi tidak ada merasa bahwa saya ini anak seorang ini, bahwa saya ini sangat kaya raya, bahwa saya ini anak pejabat. Tidak ada seperti itu. Jadi kita sama-sama ya, kalau sudah tahu berarti harus apa? Harus rajin sholat berjamaah. Berjamaah. Apalagi wajib bagi Laki-laki. Laki-laki, ya. Wajib bagi laki-laki. Kalau perempuan apa? Sebaiknya sholat di rumah. Kalau ada timama, kakak perempuan, bisa diajak sholat berjamaah sama-sama di rumah. Tidak boleh sholat sendiri-sendiri di kamar. Kalau semua maghrib, semua lari masing-masing di kamar. Kamar nomor 1 sendiri, kamar nomor 2 sendiri. Jadi sebaiknya apa? Kita apa? Sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu penting atau tidak? Penting ya, karena itu mendapat apa? Pahala. Tadi disampaikan di hadis tadi apa nah? Barang siapa yang sholat berjamaah maka akan mendapatkan pahala Lebih banyak. 27 ya, 27 pahala. Tidak mau 27 pahala, harus mau. Jadi ajak teman atau ajak mama sholat berjamaah. Mama, saya suka sholat berjamaah supaya mau dapat pahala banyak-banyak ya. Jadi seperti itu, atau bilang sama teman-teman. Jadi ayo kita sholat berjamaah sama-sama biar dapat pahala lebih banyak. Ya, jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah tadi kita sudah banyak belajar ya. Tadi kita belajar tentang tartil, tilawah, kemudian ada yang mengaji, ada yang hadis, dan tibalah kita pada penghujung acara. Karena tadi kita mulai dengan membacakan doa, maka kita tutup juga acara ini dengan membacakan doa. Ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amin ya robbal alamin. Semua orang datang di sini. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berakhirlah sudah acara kita pada hari ini. Saya Umi Maryam Sau, kemudian anak soleh-soleha dari TPQ Al Muflihin Asuhan Ustazah Santi Deno. Kemudian ada juga Kak Habib dan seluruh kru TVRI yang bertugas pada hari ini menyampaikan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi